Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PPKN dari kelas 12 IPS 3 akan sedikit menjelaskan materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Intan, absen 13. Saya Iksan Alfian Sadam, saya dari kelas 12 IPS 3. Saya Maisyara Nurhadin, absen 15. Nama saya Meilia Kania Putri, nomor absen 16. Kenalkan, nama saya Melga Silvia, kelas 12 IPS 3, absen 17. Nama saya Muhammad Idam Nur Hakim, absen 18. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hak asasi manusia, HAM, adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan setiap seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Anak-anak Indonesia juga berhak mendapatkan pendidikan dan itu diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Negara NRI tahun 1945, UUD NRI tahun 1945. Konsep kewajiban warga negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia. HAM tidak lain merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. HAM meliputi serangkaian hak-hak termasuk hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk tidak disiksa, hingga hak untuk diperlakukan sesama di mata hukum. Pelanggaran atas HAM akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki hubungan yang erat dalam pengamalan hak serta kewajiban asasi manusia. Berikut hubungan antara setiap sila dalam Pancasila dengan hak serta kewajiban asasi manusia. Sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan hak manusia untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya.
Di sisi lain, sila ini juga menempatkan kewajiban manusia untuk menghormati hak manusia lainnya, yaitu dengan menghormati pilihan serta perbedaan agama masing-masing individu. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan sila ini dengan hak asasi manusia adalah di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kedudukan yang sama di mata hukum artinya setiap orang berhak mendapat jaminan serta perlindungan hukum. Sila ini sekaligus menempatkan kewajiban masyarakat untuk senantiasa beradab, taat hukum, dan senantiasa menjunjung keadilan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini menjamin bahwa setiap manusia berhak bergaul dan bersatu dengan semangat persaudaraan. Hal ini kemudian diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban yang dimaksud meliputi saling membantu, menghormati, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara Indonesia untuk bermusyawarah dan menyampaikan pendapat. Sila ini pula menjamin masyarakat Indonesia untuk terlibat di kehidupan bernegara serta bermasyarakat secara demokratis. Di lain hal, sila keempat Pancasila juga mengamanatkan masyarakat untuk senantiasa bertindak demokratis dan bijaksana tanpa menekan maupun memaksa pihak lain. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik perorangan warga negara Indonesia. Artinya, setiap kepemilikan perorangan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Di sisi lain, hak tersebut dibatasi oleh hak milik orang lain. Hal ini kemudian menimbulkan kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk senantiasa menghormati dan menghargai hak orang lain. Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yaitu 1. Tidak atau menghindari membayar pajak. Warga negara wajib membayar pajak. Pajak adalah salah satu sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati warga negara. 2. Melanggar hak asasi manusia lain. Pelanggaran hak asasi manusia adalah kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pelanggaran hak terhadap kewajiban pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud atas yaitu pendidikan formal sampai jenjang SMP. 4. Tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembangunan dan keamanan negara. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai pemerintah,
Hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membentuk undang-undang tentang hak warga negara atau HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua adalah membentuk dan mengoptimalkan peran lembaga yang mengurus hak dan kewajiban warga negara, seperti TNI, Polri, KPAI, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan dan masih banyak lagi. Sebagai warga negara, kita juga dapat turut berkontribusi dengan cara saling menghormati, menaati tata tertib, dan memahami konsep hak dan kewajiban warga negara. Jadi kesimpulannya, hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang, sedangkan kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang diterapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak adalah pengingkaran kewajiban ini biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya. Sementara yang menjadi kewajiban diluapkan tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.